Bagaimana jika tubuh Anda sudah membisikkan rahasia tentang berapa tahun lagi yang tersisa? Saat Anda menjalani kehidupan setelah usia 65 tahun, setiap hari menjadi harta karun, dan kesehatan Anda memberikan petunjuk tentang berapa lama Anda akan terus berkembang. Beberapa orang berusia akhir 60-an atau lebih masih menari, mengeksplorasi hobi baru, dan memancarkan vitalitas. Sementara yang lain merasakan beban kelelahan atau gangguan kesehatan. Apa bedanya? Hal ini tersembunyi dalam sinyal halus yang didukung ilmu pengetahuan yang dikirimkan oleh tubuh dan gaya hidup Anda saat ini. Dalam artikel ini, kami mengungkapnya 10 petunjuk kesehatan yang memperkirakan umur Anda setelah 65 tahun. Ini bukanlah mitos atau firasat. Hal ini berakar pada penelitian dan terlihat pada mereka yang berumur panjang dan bersemangat. Pada akhirnya, Anda akan melihat tanda-tanda ini dalam hidup Anda dan menemukan langkah-langkah sederhana untuk meningkatkan peluang Anda untuk masa depan yang lebih panjang dan lebih sehat. Jangan lewatkan ini, karena satu kebiasaan kecil yang diabaikan bisa membuka kebahagiaan selama bertahun-tahun. Mari selami dan lihat posisi Anda, berikan 1 di komentar, dan beri kami suka jika Anda siap untuk belajar. Sekarang, mari kita mulai. Petunjuk pertama, tujuan dan keterlibatan Anda. Apa satu hal yang membuat Anda melompat dari tempat tidur setiap pagi? Merasakan tujuan hidup setelah usia 65 tahun, baik melalui hobi, kegiatan sukarela, atau keluarga, dapat menjadi rahasia menuju kehidupan yang lebih panjang dan lebih kaya. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa orang yang melakukan aktivitas bermakna memiliki kesehatan mental dan fisik yang lebih baik, sehingga menurunkan risiko depresi dan penurunan kualitas hidup. Bayangkan Evelyn dan Carl, keduanya berusia 69 tahun. Evelyn menjadi sukarelawan di penampungan hewan setempat, melukis pemandangan yang semarak, dan merasakan hari-harinya penuh makna. Carl, bagaimanapun, merasa terkatung-katung, menghabiskan waktu berjam-jam, terpaku di depan TV dengan sedikit motivasi. Tujuan Evelyn meningkatkan vitalitasnya, sementara kurangnya keterlibatan Carl mungkin secara diam-diam mengganggu kesehatannya. Anda dapat menghidupkan kembali semangat Anda dengan menemukan apa yang membuat Anda bersemangat, mencoba hobi baru, membimbing cucu, atau bergabung dengan kelompok komunitas. Jika Anda merasa tidak punya tujuan, ambillah satu langkah kecil menuju koneksi hari ini. Tujuan Anda sekarang menentukan seberapa bersemangat Anda menjalani hidup besok. Jadi apa minatmu? Cantumkan hidup dengan tujuan di komentar dan tekan suka jika ini memicu kegembiraan. Renungkan perjalanan Anda. Apakah Anda bersemangat atau siap menemukan api Anda? Petunjuk kedua, suasana hati dan optimisme. Anda, mungkinkah cuaca cerah menjadi tiket Anda menuju kehidupan yang lebih panjang? Suasana hati Anda setelah usia 65 tahun bukan hanya tentang perasaan baik, ini adalah prediktor yang kuat tentang berapa lama Anda akan berkembang. Orang yang optimis memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, sehingga meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bayangkan Susan dan Bill, keduanya berusia 70 tahun. Susan menyambut tantangan dengan senyuman, menemukan kegembiraan dalam momen-momen kecil seperti secangkir teh hangat atau mengobrol dengan tetangga. Namun, Bill memikirkan hal-hal negatif, merasa sedih, dan terputus. Sikap positif, Susan memperkuat tubuh dan pikirannya, sementara suasana hati Bill yang buruk dapat meningkatkan risiko depresi atau penyakit. Anda dapat membangkitkan semangat Anda dengan kebiasaan sederhana. Tuliskan 3 hal
yang Anda syukuri, telepon teman, atau cari dukungan profesional jika Anda mengalami kesulitan. Jika Anda merasa sedih, jangan abaikan saja. Jangkaulah. Pandangan Anda hari ini membentuk masa depan cerah Anda. Jadi bagaimana hatimu bernyanyi? Beri komentar, tetap positif, dan beri kami suka jika ini menyemangati Anda. Periksa suasana hati Anda. Apakah Anda bersinar atau siap untuk berseri? Petunjuk. Ketiga, koneksi sosial Anda. Bagaimana jika persahabatan Anda bisa menambah tahun hidup Anda? Kekuatan hubungan Anda setelah usia 65 tahun adalah salah satu tanda paling jelas tentang berapa lama Anda akan hidup. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa ikatan sosial yang kuat melalui teman, keluarga, atau komunitas menyebabkan hidup lebih lama dan lebih sehat. Sementara kesepian meningkatkan risiko penyakit jantung, depresi, dan kematian dini. Bayangkan, Eleanor dan Barbara, keduanya berusia 78 tahun. Eleanor tetap terhubung dengan kencan minum kopi mingguan, klub buku, dan malam permainan keluarga. Tawanya bergema sepanjang hari. Namun Barbara menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian, kehilangan kontak dengan teman-temannya, dan jarang menghubungi. Koneksi yang dimiliki Eleanor membuat otaknya tetap aktif dan stresnya rendah, sementara isolasi Barbara mungkin secara diam-diam membahayakan kesehatannya. Bangun kembali lingkaran sosial Anda dengan langkah-langkah kecil, menelepon teman lama, bergabung dengan kelas lokal, atau mengobrol dengan tetangga. Hubungan Anda saat ini tidak hanya membawa kegembiraan, tetapi juga membantu Anda berkembang. Jadi, siapa yang ada di pihak Anda? Letakkan terhubung di komentar dan sukai jika ini sesuai. Hubungi kami hari ini. Apakah Anda dikelilingi oleh cinta atau siap untuk terhubung kembali? Petunjuk keempat, tingkat energi Anda. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa suatu hari Anda merasa tak terhentikan, sementara hari lain membuat Anda terpuruk? Tingkat energi Anda setelah usia 65 tahun adalah petunjuk utama umur panjang Anda. Sebuah studi tahun 2019 di jurnal gerontologi menemukan bahwa orang dewasa yang lebih tua dengan energi yang lebih tinggi memiliki tingkat kematian yang lebih rendah selama 10 tahun. Bayangkan, Betty dan Sam. Keduanya berusia 68 tahun. Betty bangun dengan semangat untuk jalan pagi dan tetap aktif dengan berkebun atau klub buku. Namun Sam merasa lelah di tengah hari, melewatkan hobinya, dan sering tidur siang. Vitalitas Betty menandakan jantung dan metabolisme yang kuat, sementara kelelahan Sam mungkin menandakan masalah tidur, gizi buruk, atau masalah kesehatan. Tingkatkan energi Anda dengan makanan seimbang, jalan-jalan singkat, atau yoga lembut. Jika Anda lesu, jangan abaikan, konsultasikan dengan dokter Anda. Energi Anda hari ini menentukan betapa cerahnya hari esok. Jadi, bagaimana semangatmu? Beri komentar berenergi dan tekan suka jika ini berhasil. Uji energi Anda. Apakah Anda berkembang atau perlu diisi ulang? Petunjuk 5. Postur Anda. Bisakah cara Anda membawa diri mengungkapkan masa depan Anda? Postur tubuh Anda setelah usia 65 tahun lebih dari sekadar pilihan gaya, ini adalah jendela untuk mengetahui kekuatan otot, kesehatan tulang belakang, dan kepercayaan diri Anda. Postur tubuh yang baik mendukung pernapasan, mobilitas, dan kemandirian, sementara membungkuk dapat menandakan hilangnya otot atau masalah persendian. Bayangkan Martha dan Frank, keduanya berusia 67 tahun. Martha berdiri tegak, bergerak mulus, di acara sosial dengan mudah. Frank, bagaimanapun, membungkuk ke depan. Berjuang untuk duduk dengan nyaman dan merasa kaku. Sikap Martha yang tegak menunjukkan bahwa tubuhnya kuat. Sedangkan
Kemerosotan frank mungkin menunjukkan sarkopenia atau masalah tulang. Perbaiki postur tubuh Anda dengan gerakan bahu, wall angel, atau yoga untuk memperkuat inti tubuh Anda. Jika Anda membungkuk, jangan menerimanya. Berdirilah tegak. Postur tubuh Anda hari ini menentukan seberapa kokoh Anda nantinya. Jadi, bagaimana pendirian Anda? Letakkan berdiri tegak di komentar dan sukai jika ini berhasil. Periksa postur tubuh Anda. Apakah Anda bangga atau siap untuk menyelaraskan? Petunjuk 6. Fleksibilitas Anda. Bagaimana jika tetap lentur bisa membuat Anda berjiwa muda? Fleksibilitas Anda setelah usia 65 tahun adalah prediksi licik tentang berapa lama Anda akan tetap aktif dan mandiri. Sendi yang fleksibel mengurangi risiko cedera dan mendukung mobilitas. Bayangkan Rose dan Walter, keduanya berusia 71 tahun. Rose melakukan peregangan setiap hari, bergerak bebas saat berkebun atau menari. Namun Walter merasa kaku, kesulitan untuk membungkuk, dan menghindari gerakan yang menantang. Fleksibilitas Rose menunjukkan bahwa tubuhnya mudah beradaptasi, sedangkan kekakuan Walter mungkin menandakan masalah persendian atau ketidakaktifan. Dapatkan kembali fleksibilitas dengan yoga lembut, tai chi, atau peregangan harian. Jika Anda lebih kaku dari sebelumnya, jangan menyerah, bergerak, dan tingkatkan. Mobilitas Anda hari ini membentuk aktivitas Anda besok. Jadi bagaimana jangkauanmu? Komentari tetap santai dan beri kami suka jika ini menginspirasi. Uji fleksibilitas Anda. Apakah Anda bebas atau siap bersantai? Petunjuk 7. Ketajaman kognitif Anda. Mungkinkah pikiran tajam Anda menjadi kunci umur panjang? Kesehatan kognitif Anda, ingatan, fokus, dan berpikir cepat setelah usia 65 tahun adalah prediktor utama umur panjang. Pikiran yang jernih menurunkan risiko demensia dan mendukung kesehatan. Misalnya saja Ellen dan Ray, keduanya berusia 69 tahun. Ellen tetap aktif dengan teka-teki, membaca, dan obrolan yang seru, ingatannya tajam. Namun, Ray lupa nama, kehilangan jejak dalam percakapan, dan merasa berkabut. Kejelasan Ellen menunjukkan otak yang tangguh, sementara kesulitan yang dialami Ray mungkin menandakan penurunan dini atau masalah gaya hidup. Perkuat otak Anda dengan permainan, hobi baru, atau waktu sosial. Jika kesalahan ingatan mulai terjadi, jangan abaikan, temui dokter. Ketajaman pikiran Anda hari ini membentuk masa depan Anda yang cerah. Jadi bagaimana otakmu? Cantumkan kekuatan otak di komentar dan sukai jika ini memicu ide. Uji kejelasan Anda. Apakah Anda tajam atau siap untuk meningkatkan? Petunjuk ke-8. Kekuatan. Pernapasan Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana menarik napas dalam-dalam dapat menyegarkan jiwa Anda? Kapasitas paru-paru dan kekuatan pernapasan Anda setelah usia 65 tahun adalah petunjuk penting untuk umur Anda. Paru-paru yang kuat memberi bahan bakar bagi tubuh Anda, sementara pernapasan yang lemah dapat menandakan masalah pernapasan atau stamina yang rendah. Bayangkan Gloria dan Henry, keduanya berusia 66 tahun. Gloria berlatih pernapasan dalam dan merasa berenergi setelah berjalan. Henry bagaimanapun menjadi kehabisan tenaga saat melakukan tugas-tugas ringan dan menghindari pengerahan tenaga. Paru-paru Gloria yang kuat mencerminkan kesehatan yang baik, sementara sesak napas yang dialami Henry mungkin menunjukkan COPD atau dekondisi. Tingkatkan pernapasan Anda dengan latihan diafragma, aerobik ringan, atau jalan-jalan di udara segar. Jika Anda mudah kehabisan napas, jangan abaikan saja, temui dokter. Paru-paru Anda hari ini memprediksi berapa lama Anda akan berkembang. Jadi, bagaimana kabar nafasmu? Komentari bernapaslah dengan mudah dan tekan suka jika ini penting. Tarik napas dalam-dalam. Apakah Anda bertenaga atau siap untuk menguatkan? Petunjuk 9.
kontrol tekanan darah Anda. Bagaimana jika angka sederhana bisa membuka rahasia hati Anda? Tekanan darah Anda setelah usia 65 tahun adalah indikator diam-diam umur panjang yang mencerminkan kesehatan jantung, otak, dan ginjal. Tekanan darah yang stabil, sekitar 120/80 atau sesuai anjuran, mendukung umur panjang, sementara angka yang tinggi meningkatkan risiko stroke atau penyakit jantung. Bayangkan Clara dan Joe, keduanya berusia 68 tahun. Clara memantau tekanan darahnya, mengonsumsi makanan yang menyehatkan jantung, dan tetap aktif menjaga angka tekanan darahnya tetap stabil. Joe sudah bertahun-tahun tidak memeriksanya, mengabaikan rasa pusingnya. Pengendalian Clara menunjukkan sistem yang kuat, sedangkan kelalaian Joe dapat menimbulkan masalah. Kelola tekanan darah dengan lebih sedikit garam, lebih banyak sayuran, olahraga, dan menghilangkan stres. Jika nomor Anda tidak aktif, jangan menunggu temui dokter. Tekanan darah Anda hari ini memprediksi kekuatan Anda besok. Jadi, bagaimana kendali Anda? Cantumkan kesehatan jantung di kolom komentar dan sukai jika ini berhasil. Periksa angka-angka Anda, apakah Anda stabil atau siap untuk menyesuaikan diri? Petunjuk 10. Pemulihan detak jantung Anda. Bagaimana jika ritme jantung Anda dapat membisikkan berapa tahun lagi yang tersisa, seberapa cepat jantung Anda pulih setelah beraktivitas seperti berjalan kaki atau menaiki tangga, adalah petunjuk umur panjang yang mengejutkan. Sebuah studi tahun 2020 di Jurnal Kardiologi Amerika menemukan bahwa pemulihan detak jantung HRR yang lebih cepat pada orang dewasa yang lebih tua dikaitkan dengan lebih sedikit masalah jantung dan umur yang lebih panjang. Bayangkan, John dan Dave, keduanya berusia 70 tahun. John menikmati jalan-jalannya, detak jantungnya segera membaik setelahnya. Dave kehabisan napas setelah melakukan tugas-tugas ringan, jantungnya berdebar kencang terlalu lama. Pemulihan Joan yang cepat menunjukkan bahwa jantungnya kuat, sementara kelambatan Dave mungkin menandakan kelemahan kardiovaskular. Tingkatkan HRR dengan berjalan kaki 10 menit. Secara bertahap, tingkatkan kecepatannya. Jika jantung Anda terasa stres setelah beraktivitas, temui dokter. Kebangkitan hatimu hari ini mencerminkan seberapa jauh hal itu akan membawamu. Jadi, bagaimana pemulihanmu? Komentari detak jantung. Dan beri kami suka jika ini mengejutkan Anda. Ujilah hatimu, apakah kamu sudah bangkit kembali atau siap untuk menguatkan? Saat Anda merenungkan hal ini, 10 petunjuk kesehatan, luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan apa yang tubuh dan hati Anda katakan. Apakah Anda penuh dengan tujuan, berdiri tegak, dan dikelilingi oleh orang-orang terkasih? Atau pernahkah Anda memperhatikan tanda-tanda halus seperti energi yang lemah, bungkuk, atau jantung berdebar kencang yang membisikkan bahwa inilah saatnya untuk berubah? Indahnya, perjalanan ini adalah masa depan. Anda tidak terpahat di batu. Perasaan Anda akan tujuan, suasana hati, hubungan sosial, energi, postur tubuh, fleksibilitas, ketajaman kognitif, pernapasan, tekanan darah, dan pemulihan detak jantung, semuanya berada dalam kekuatan Anda untuk dipelihara. Ini bukan sekadar petunjuk abstrak. Mereka adalah landasan kehidupan yang penuh dengan vitalitas, kemandirian, dan kegembiraan. Sains, seperti studi dari Jurnal Gerontologi dan Jurnal Kardiologi Amerika, menegaskan bahwa langkah kecil dan disengaja saat ini tidak hanya dapat menambah tahun, tetapi juga kualitas tahun dalam hidupmu. Bayangkan bangun setiap pagi dengan semangat, bergerak dengan santai, dan tertawa bersama teman-teman, mengetahui bahwa Anda memberikan tubuh dan pikiran Anda perawatan yang layak mereka dapatkan.
Itulah kehidupan yang dapat dibantu oleh petunjuk ini untuk Anda bangun. Mari kita bahas apa artinya ini bagi Anda. Mengenali tanda-tanda ini bukanlah tentang rasa takut, tetapi tentang pemberdayaan. Jika Anda menyadari suasana hati Anda menurun atau energi Anda memudar, itu bukanlah sebuah kalimat. Itu adalah ajakan untuk bertindak. Mulailah dengan satu hal, mungkin menelepon teman untuk berhubungan kembali, mencoba melakukan peregangan lembut untuk melonggarkan, atau meminum lebih banyak air agar tetap terhidrasi. Pilihan-pilihan kecil ini berdampak keluar, memperkuat tubuh Anda, mempertajam pikiran Anda, dan mengangkat semangat Anda. Misalnya, membina hubungan sosial tidak hanya menghangatkan hati Anda, tetapi juga menurunkan stres dan meningkatkan kesehatan otak, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian tentang kesepian dan umur panjang. Atau pertimbangkan postur tubuh Anda. Berdiri tegak bukan hanya tentang tampil percaya diri, itu menopang paru-paru dan tulang belakang Anda, membuat Anda tetap bergerak selama bertahun-tahun. Setiap petunjuk adalah alat untuk membantu Anda hidup lebih baik, bukan hanya lebih lama. Menerapkan pelajaran ini dalam hidup Anda lebih sederhana dari yang Anda kira. Mulailah dengan mengamati diri Anda dengan kebaikan. Apakah Anda merasa berenergi setelah berjalan kaki setiap hari? Atau apakah Anda perlu memeriksakan diri ke dokter karena kelelahan? Bisakah Anda berdiri tegak dan bernapas dalam-dalam, atau sudah waktunya menambahkan yoga ke dalam rutinitas Anda? Tuliskan 1 atau 2 petunjuk yang menonjol dan buatlah rencana. Mungkin Anda akan bergabung dengan klub buku lokal untuk meningkatkan mood dan koneksi Anda, atau mulai melacak tekanan darah Anda untuk melindungi jantung Anda. Jangan menunggu hingga masalah kesehatan mulai terjadi. Setiap hari adalah kesempatan untuk berinvestasi di masa depan Anda. Dan jangan melakukannya sendiri. Bagikan wawasan ini dengan teman atau anggota keluarga. Bicarakan tentang bagaimana Anda dapat saling mendukung, baik itu berjalan-jalan bersama, mencoba hobi baru, atau sekadar mengecek kabar. Orang yang Anda cintai dapat menjadi penyemangat terbesar Anda, dan bersama-sama Anda akan tetap termotivasi. Pelajaran sebenarnya di sini adalah harapan. Tidak peduli di mana Anda berdiri hari ini, Anda memiliki kekuatan untuk membentuk hari esok. Jika fleksibilitas Anda tidak seperti dulu lagi, peregangan lembut dapat mengembalikannya. Jika detak jantung Anda membutuhkan waktu terlalu lama untuk menetap, olahraga ringan selama beberapa minggu dapat membuat perbedaan. Bahkan, tujuan hidup Anda pun bisa tumbuh. Mungkin menjadi sukarelawan, berkebun, atau mengajari cucu suatu keterampilan. Ini bukan hanya tip kesehatan, itu adalah peta jalan menuju kehidupan, di mana Anda merasa kuat, terhubung, dan hidup. Pikirkan kisah-kisah yang kami bagikan, Evelyn, yang menemukan kegembiraan dalam melukis, atau Susan, yang optimismenya membuatnya terus berkembang. Anda juga bisa menjadi orang itu. Pilihan yang Anda buat sekarang, besar atau kecil, menjadi landasan bagi momen-momen yang patut dirayakan selama bertahun-tahun. Jadi apa langkah Anda selanjutnya? Pilih satu petunjuk yang sesuai dengan Anda dan cobalah minggu ini. Mungkin berdiri sedikit lebih tinggi, bernapas lebih dalam, atau menjangkau seseorang yang Anda rindukan. Lacak bagaimana rasanya, dan bangun dari sana. Anda tidak hanya menambah tahun, Anda menambahkan tawa, petualangan, dan kenangan. Tujuannya adalah menjalani kehidupan di mana Anda tidak sekadar bertahan hidup, namun benar-benar berkembang dengan energi untuk mengejar hal yang paling penting. Kami di sini untuk menyemangati Anda, dan kami ingin mendengar cerita Anda. Berikan komentar di bawah, dan bagikan satu petunjuk yang menginspirasi Anda.
dan bagaimana Anda berencana menggunakannya. Kata-kata Anda mungkin memicu perjalanan orang lain. Jika video ini membuat Anda bersemangat, berikan suka, bagikan dengan seseorang yang Anda sayangi, dan tekan berlangganan dengan loncengnya agar Anda tidak melewatkan tip untuk menjalani hidup terbaik Anda. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini, dan kami tidak sabar untuk bertemu Anda di video berikutnya. Ini untuk kesehatan Anda, kegembiraan Anda, dan tahun-tahun mendatang